Shalom semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Independence or dependent. Ya. Ketika manusia pertama diciptakan, diciptakan sebetulnya adalah untuk menjadi wakil daripada raja di atas segala raja. Ya. Di mana manusia pertama diciptakan untuk menjadi raja kerajaan surga yang ada di bumi. Ya. Dengan demikian, sebagai raja, manusia memiliki otoritas. Manusia memiliki kuasa yang dilimpahkan dari kerajaan surga, dari kerajaan pusat, untuk melaksanakan, untuk menjalankan pemerintahan kerajaan surga di bumi. Ya. Kalau misalnya raja yang sudah ditunjuk dari pemerintahan pusat adalah seorang manusia yang diciptakan yang serupa dengan gambarnya, sebagai raja sekalipun huruf kecil, dia bukanlah orang yang terikat. Dia bukanlah orang yang bawahan biasa saja, budak, bukan. Sebagai raja huruf kecil, menjadi wakil dari raja yang huruf besar, bukan budak. Tidak mungkin raja memberikan otoritasnya kepada budak, tidak mungkin. Dia akan memberikan kuasa, otoritas, image-nya hanya kepada raja yang seperti dia. Amin. Jadi manusia pertama sebetulnya bukanlah seorang budak. Manusia pertama yang diciptakan menjadi raja adalah manusia yang seharusnya adalah merdeka. Ya. Independence. Ya. Tetapi di dalam independence ini, dia tetap harus memiliki penundukan diri kepada pemerintahan pusat, kerajaan surga. Ya. Karena diciptakan ketika pertama kali dikatakan semua boleh kau makan, semua bisa kau nikmati, malah dikatakan berkembang biaklah, kelolalah taman ini semuanya. Itu mendapatkan suatu apa? Wewenang, mendapatkan suatu apa? Keleluasaan. Ya, kalau orang yang terikat, dia tidak akan bisa boleh kemana-mana. Ada suatu kurungan seperti itu, atau seperti penjara. Tapi manusia ditaruh di Taman Eden untuk bisa mengelola semuanya. Berarti sejak awal Tuhan mengendaki manusia itu bukan menjadi budak yang terikat, tetapi menjadi rajanya, yang mengikuti segala gerakan dari pusat. Ya. Otomatis dengan mengikuti gerakan dari pusat, di sini segala gerakannya sama dengan yang di atas. Kegerakannya harus sama dengan yang di atas. Karena persis sama. Tidak mungkin dia bergerak sendiri, pusat bergerak sendiri. Nah, karena dia sebagai perwakilan, kegerakannya harus sama, perputarannya harus sama, semuanya harus sama. Kalau untuk bisa menjadi sama hanya satu syaratnya, yaitu taat dengan pemerintahan pusat. Ketika diperintahkan jangan makan satu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, hanya itu saja. Rule-nya hanya itu saja. Dan ketika manusia pertama ini mengambil keputusan melanggar perintah dari pemerintahan pusat, ya, saat itu juga yang walaupun posisi sebagai manusia, raja itu ia adalah sudah independent, dalam artian dia berada di kuasa kerajaan pusat. Tapi ketika dia mengambil keputusan mengikuti segala bisikan daripada iblis, saat itu juga manusia memisahkan diri, keluar, bahkan dia menjadi pengkhianat, pembelot,
dari kerajaan surga, dia keluar menuju ke kerajaan dunia. Dia mengkhianat. Dan seketika itu juga dia menyatakan, aku independence. Aku berdiri sendiri, tidak di bawah pemerintahan pusat kerajaan surga. Aku mengelola sendiri. Aku hidup sendiri dengan aturanku sendiri. Nah, itulah manusia pertama jatuh dalam dosa. Ketika dia langsung mengambil keputusan karena pengaruh daripada iblis. Iblis yang sifatnya adalah tidak mau tunduk kepada Tuhan Allah Bapa. Iblis yang sifatnya adalah memberontak. Sifat dari iblis adalah pengkhianat, pemberontak. Dan itu dia masukkan kepada manusia untuk memberontak dari pemerintahan pusat. Memberontak berarti kamu bisa sendiri. Kamu bisa berdiri sendiri. Nah, sebetulnya manusia itu sudah mendapatkan independen. Tetapi ketika dipaksa, bukan dipaksa ya, digoda ya, kemudian mau mengambil keputusan untuk melanggar pemerintahan pusat, saat itu dia betul-betul memisahkan diri. Nah, disitulah terjadi suatu pemisahan pemerintahan. Keadaan manusia saat itu sepertinya mereka bebas, tapi sebetulnya mereka justru terikat. Ketika dia melanggar pemerintahan pusat, sepertinya bebas. Tapi justru seketika itu juga dia mengikatkan diri menjadi budak. Bukan menjadi raja lagi, justru menjadi budak dari pemerintahan kerajaan kegelapan. Yang mana pada awalnya dia adalah raja, posisi raja dari kerajaan terang. Tapi begitu melanggar langsung drop turun menjadi budak daripada kerajaan kegelapan. Dengan demikian mereka manusia ini, ya, kita semua berada di posisi independen dan juga dependen. Pada saat itu kita merasa bebas, tidak harus melakukan perintah daripada pemerintahan pusat, bebas. Tapi dengan sama ketika kita merasa bebas, kita juga tergantung. Tergantung dengan apa? Tergantung dengan kedagingan ini, tergantung dengan yang mengikat kita, yaitu dosa. Kita sudah tergantung dengan dosa. Kemana pergi dosa ini mengikat kita, mengikuti kita. Terus menerus manusia itu terjadi terus menerus seperti itu. Bebas tetapi terikat. Bebas tetapi tergantung. Tergantung pada siapa? Tergantung kepada kuasa yang menguasai dia saat itu. Bukan lagi pemerintahan pusat yang menguasai dia, tapi pemerintahan kegelapan, kerajaan kegelapan yang menguasainya. Ya. Jadi hidupnya manusia itu saat ini juga, saudara dan saya, ada dua. Saudara bisa mengalami independen dan juga dependent. Ya. Tetapi harus tahu, setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus, independennya apa? Dependennya apa? Nah, ini harus jelas. Ketika kita tahu tadi, saya sudah jelaskan begitu manusia melanggar, dia bebas. Tapi dia terikat dengan dosa, ya kan? Nah, begitu saudara dan saya menerima Yesus Kristus, kita bebas dari dosa. Tapi kita terikat oleh pemerintahan pusat kerajaan surga. Ini harus jelas. Ya, dengan demikian kita tahu bahwa saat ini di dalam kehidupan kita tetap ada independence dan dependent. Tetapi harus tahu yang mana, posisi yang mana. Kita tidak bisa juga berkata bahwa aku mau bebas aja, aku mau merdeka aja. Tidak bisa seperti itu saja. Setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus, dia dimiliki sepenuhnya oleh Yesus Kristus. Kalau dimiliki sepenuhnya berarti sudah tidak memiliki hak lagi. Sedangkan kalau kita yang sudah menerima Yesus Kristus kemudian kita berkata, aku punya hak. Nah, itu sudah bukan dependent on Christ lagi. Tidak bergantung pada Yesus Kristus. Nah, ini sekarang iblis mau mengecoh lagi.
Ya, kalau dulu dia di Taman Eden dia mengecoh seperti itu, sekarang pada zaman-zaman akhir ini mulai lagi mau dia menggoyahkan lagi dengan apa? Yaitu hak asasi manusia. Dia mulai masuk di situ. Kamu berhak, manusia memiliki hak. Nah, setiap manusia memiliki hak, pria wanita memiliki hak, semua orang punya hak. Mau jadi laki punya hak, mau jadi perempuan punya hak, mau jadi apa-apa, semua hak punya hak. Nah itu mau diserongkan ke sana. Independence, bebas, merdeka. Nah, dunia dibawa ke sana dan gereja Tuhan juga akan dibawa ke sana. Ini saudara harus berhati-hati dalam hal ini. Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menciptakan hanya pria dan wanita. Tetapi iblis berkata, kalau orang itu lahir sebagai seorang pria, kemudian dia tidak merasa nyaman dengan posisi tubuhnya yang pria, dia boleh berganti menjadi seorang perempuan. Dia punya hak. Demikian juga kalau yang perempuan lahir perempuan. Kemudian dia nggak nyaman dengan dirinya. Dia lebih suka jadi laki. Dia mau ganti jadi laki. Dia punya hak. Nah ini. Sekarang lebih serem lagi. Lebih seru lagi. Iblis mulai mengecohkan manusia. Bukan dengan kamu kalau makan buah itu nggak apa-apa kok. Kamu akan jadi seperti Allah. Bukan itu lagi. Tipuannya bukan kayak masalah makan lagi. Tapi lebih dalam lagi. Mengubah image Allah di dalam manusia. Itu yang iblis mau rusakkan. Jadi independen manusia yang sebenarnya dirusak oleh iblis. Untuk menjadi dependent kepada dia. Yang seharusnya independen kita yang berasal dari roh Allah, dari Allah Bapa, adalah supaya kita dependent kepada Tuhan Allah Bapa, bukan kepada iblis. Keadaan semakin seperti ini saudara. Kebebasan, hak asasi, HAM semuanya. Semua dilindungi semua. Itu pekerjaannya siapa? Iblis. Iblis mau merusakkan. Bahwa manusia itu bebas melakukan apa saja. Laki dengan perempuan, laki dengan laki. Perempuan dengan perempuan bebas lakukan apa saja. Merdeka. Itu dirusak sampai situ, sampai sekarang jadi di anak-anak pun mulai diajarkan seperti itu. Dia mulai dibuka pikirannya, mulai dibawa ke alamnya dia, ke kegelapannya dia. Mulai dikaburkan. Yang mestinya hanya ada laki dan perempuan sekarang mulai dikaburkan. Bisa ada yang lain-lain. DLL kok bisa ya ada yang lain, kok bisa ada yang plus atau kayak gimana? Nggak paham saya. Ya, padahal cuma ada laki dan perempuan. Alkitab mencatat demikian dan Tuhan Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lain-lain. Ya. Ada suatu kolom misalnya pertanyaan jenis kelamin laki-laki perempuan terus ada others, nggak ada yang lainnya. Mau dijawab apa? Nah ini iblis bilang kamu bebas, kamu merdeka. Dunia menawarkan kemerdekaan yang seperti itu saudara. Dan hati-hati ini merajalela dan masuk kepada anak-anak. Dan gereja pun mengizinkannya, memberi leluasa, memberikan apa? Kebebasan juga untuk masuk. Tidak berani berkata tidak. Tidak boleh, tidak berani berkata demikian iblis. Gereja Tuhan seharusnya berani. Bukan menentang, bukan menjauhi orang yang mengalami masalah tentang keberadaan dirinya. Tetapi justru mengarahkan kepada yang benar. Bila dia mengalami kegalauan dengan dirinya, kalau jadi laki jadi galau, jadi perempuan galau, ya kita arahkan dong yang sebenarnya seperti apa. Bukan diarahkan kalau gitu kamu yang plus-plus ini aja deh. Enggak kayak gitu.
Nah, kemerdekaan yang apa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara? Kemerdekaan yang sesungguhnya, independen yang sesungguhnya, bukan yang semu. Kalau itu adalah semu, palsu, kemerdekaan yang palsu. Kemerdekaan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam ketergantungan kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita tidak bergantung pada Yesus Kristus, kita terikat oleh iblis selama-lamanya. Ya. Justru kemerdekaan kita hanya ada ketika kita depend, bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Disitulah kita merdeka. Merdeka dalam apa? Mungkin sudah saudara memang tidak ada lagi keinginan-keinginan yang bisa saudara, oh saya mau ini, mau ini. Itu semua kita harus kebelakangan, bukan kebelakangan aja. Kalau kita masuk dalam kerajaan, sistem kerajaan, ya di dalam sistem kerajaan, ketika seseorang masuk di dalam kerajaan Allah, seseorang itu sudah berarti tidak memiliki hak apapun juga. Dia dibawa kuasa daripada raja, dia dimiliki oleh raja. Setiap orang yang masuk dalam kerajaan menjadi milik raja. Orang tersebut tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki apapun juga. Nah, itu masuk dalam kerajaan. Itu sistem dari kerajaan. Tapi orang tersebut yang masuk dalam kerajaan Allah dan yang dia tetap setia, tetap taat kepada kerajaan itu, segala perintah-perintahnya, maka orang tersebut akan menerima hak-hak istimewa dari raja. Bukan dia, haknya dia, tapi haknya raja yang diberikan kepada orang tersebut. Setiap warga negara tidak memiliki hak, tapi raja yang memiliki hak. Nah, hak istimewa raja ini diberikan kepada warga negaranya atau duta besarnya atau siapa saja yang taat dan setia kepada dia, dia akan menerima hak istimewa daripada raja ini, yaitu yang dinamakan perkenan, favor. Nanti bulan-bulan depan akan saya bawakan itu. Ya. Jadi di dalam kerajaan Allah, kemerdekaan kita tidak ada. Kita tidak perlu merdeka di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah kita tidak perlu independence. Justru di dalam kerajaan Allah kita harus dependent. Kita harus bergantung kepada kerajaan Allah. Itulah independennya kita. Karena ketika kita masuk dalam kerajaan Allah, kemudian kita mau merdeka, itu seperti menista, itu seperti mencoreng nama raja tersebut. Ketika kita mau merdeka, itu seperti mengatakan bahwa tidak puas dengan pemerintahan raja tersebut. Ketika kita mau keluar, mau mencari sendiri, mau mencari makanan sendiri, mau mencari ini sendiri, itu menyatakan bahwa kita tidak puas dengan pemeliharaan daripada raja tersebut. Dengan kita menyampaikan seperti itu, maka kita akan dikeluarkan oleh kerajaan itu. Sebagai apa catatannya? Sebagai pengkhianat. Ya, seperti Adam dan Hawa. Kita semua dianggap pengkhianat dari kerajaan surga. Karena kita mau makan apa yang dilarang. Tapi puji Tuhan, raja kita itu bukan raja yang jahat. Dia turun. Ya, dia turun, dia mencari jalan supaya kita tetap kembali lagi untuk masuk menerima kerajaan itu. Di dalam kerajaan surga, saudara, kita harus melepaskan kemerdekaan kita. Kalau kita tidak mau melepaskan kemerdekaan kita, maka kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Esther ketika dia masuk dalam suatu kerajaan di Susan, dia mau menjadi permaisuri, dia harus melepaskan kelajangannya, dia harus melepaskan kebebasannya dia. Gadis yang muda ini, dia harus melepaskan masa-masa mudanya, pergaulan dengan temannya, sosialitanya, dia harus lepaskan itu semua untuk dia masuk di dalam suatu karantina untuk menjadi permaisuri. Dan ketika kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita harus melepaskan segala kemerdekaan kita. Kalau kita tidak mau melepaskan kemerdekaan kita, kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Artinya lingkunganmu,
sosialitamu harus ditinggalkan semuanya. Seperti Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikuti aku. Nah, itu harus melepaskan semuanya. Baru bisa layak. Tidak ada yang bisa kalau kita mau masuk kerajaan surga tanpa menyangkal diri. Kita bawa semuanya, tidak bisa. Karena masuk dalam kerajaan harus dengan penyangkalan diri semuanya. Kita melepaskan kemerdekaan kita. Ya. Tapi dunia menawarkan hal yang tidak seperti itu sampai sekarang ini. Dikatakan kamu bebas. Kamu bebas. Ya. Nah, di dalam kemerdekaan ini seperti ini juga, saudara bisa juga berkata bahwa kalau begitu juga di dunia berkata, nah laki perempuan punya, laki lebih tinggi dari perempuan, misalnya seperti itu. Perempuan mulai tidak bisa, perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Tidak, laki lebih tinggi dari perempuan. Nah ini persaingan seperti itu. Tapi tidak demikian di dalam kerajaan surga, saudara. Ya, kita buka dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 8. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi di dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Artinya apa? Ada orang yang kena dengan independen ini. Oh, kita bisa hidup sendiri tanpa laki-laki. Independence. Kita bisa hidup tanpa laki-laki. Atau laki-laki berkata kita bisa hidup tanpa perempuan. Tidak ada. Tidak ada laki-laki tanpa perempuan, tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Sebab sama seperti perempuan itu berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Karena apa? Baik laki-laki maupun Allah. Nah ini tadi yang saya katakan, iblis mau membuyarkan ini, iblis mau merusak hal ini lagi. Bahwa sekarang gak perlu, gender itu gak perlu, laki perempuan gak perlu. Dibuat sama, dibuat bebas, merdeka. Tapi tidak. Tuhan menciptakan hanya laki dan perempuan dan untuk menjadi satu. Untuk menjadi satu. Dan ketika diciptakan laki dan perempuan itu adalah sama. Manusia sama. Yang sama-sama memiliki image yang sama. Karakter yang sama. Untuk apa? Untuk mengerjakan segala rancangan, mengerjakan segala keinginan daripada kerajaan surga. Yaitu apa? Untuk menampakkan kerajaan surga yang tidak kelihatan itu menjadi nampak. Saudara, sekarang saat ini saudara bisa lihat orang begitu bebasnya ya, menampilkan ekspresi dirinya ya. Mau apa saja bebas, sepertinya tuh bebas banget gitu ya. Hidup mau merdeka, mau suka-suka, mau bicara seenaknya, mau ini seenaknya. Ya. Tetapi dalam kerajaan surga tidak demikian, saudara. Perkataan kita, opini kita ini tidak berguna untuk kerajaan surga. Ya. Kita mau debat, mau punya opini apapun, tidak akan mempengaruhi daripada raja kita. Yang terpengaruh untuk kita adalah perkataan raja. Apa kata raja? Itu yang membuat kita pengaruh. Dan itu yang membuat kita, itu yang membuat kita apa? Berhasil melaksanakan apa yang dikehendakinya. Ya. Ketika Tuhan menyampaikan hal ini tentang independen dan dependent, seringkali orang langsung bingung. Enaknya yang mana ya?
Sekarang saya mau tanya ke saudara. Saudara mau milih yang mana? Yang independen atau yang dependent? Independen. Ya. Mau yang bebas? Mau yang bebas ya? Bebas melakukan segala sesuatu. Karena kita sudah dilepaskan oleh Yesus Kristus, kita bebas melakukan segala sesuatu. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Ya? Karena kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus, jadi kita bebas melakukan segala sesuatu, betul? Tidak. Tidak kan? Nah. Kemudian kita bergantung kepada siapa sekarang? Sungguh kepada Kristus, sungguh kepada Tuhan Yesus. Amin. Berarti engkau harus menyerahkan kemerdekaanmu. Amin. Sudah tidak bisa lagi ya bergaul dengan yang tidak benar. Sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak punya hak lagi. Nah ini tentang hak ini, sudah tidak punya hak lagi. Tapi seringkali kita selalu, hakku mana? Ini kan punyaku. Nah seringkali kita masih punya hak ini. Ini hakku, saya upahku mana? Ini hakku, ini bagianku. Nah, kalau kita betul-betul dependent on Christ, bergantung pada Yesus, kita tidak perlu memusingkan tentang bagiannya kita lagi. Kita sudah tidak perlu memusingkan mana punyaku, sudah tidak lagi. Kalau kita masuk dalam kerajaan Allah, sudah depend on Christ, sudah bergantung kepada Raja, sudah tidak memiliki bagian kita lagi. Bagian kita adalah bagiannya Raja. Kalau kita masih terus menuntut bagiannya kita, berarti kita tidak depend, kita tidak bergantung kepada Raja. Berarti kita mau apa? Bebas, independen lagi. Ketika kita bergantung kepada Raja, apakah Raja itu tutup mata, saudara? Apakah Raja itu diam saja? Kalau Raja kita bukan Raja yang kejam. Sudah saya katakan dia kalau sebagai Raja, dia memiliki hak istimewanya. Dan haknya dia itu tidak dia pakai sendiri. Hak istimewanya dia itu dibagikan, diberikan kepada setiap orang yang setia kepadanya. Jadi kita tidak memiliki hak, tapi haknya Raja diberikan kepada kita. Karena apa? Kita bergantung kepadanya. Tapi kalau kita memiliki, aku mau berdiri sendiri, aku mau ini, mau usaha, mau ini sendiri, mau melakukan sendiri semuanya. Maka Raja tidak akan memberikan hak istimewanya kepada saudara. Kepada setiap orang yang bergantung saja, dia memberikan hak istimewanya itu. Ya. Makanya pada saat Esther masuk saya bicara tentang Esther. Esther masuk ke dalam kerajaan Ahasveros. Dia tinggalkan rumahnya, semuanya. Dia masuk di dalam seperti kurungan, seperti karantina, walaupun dalam kerajaan. Tapi dia masuk dalam suatu aturan. Ada prosedur, ada aturan, ada segala macam, ada kedisiplinan, semuanya dia harus ikuti itu semua. Dia sudah tidak punya hak, kapan aku bisa jalan-jalan kemana, keluar kemana. Tidak ada, dia harus ikuti segala agenda-agenda di situ. Dia harus ikuti itu semua. Hari ini bersihkan badannya, hari ini apa? Ikuti jadwalnya itu semuanya. Hari ini bersihin kuku, hari ini bersihin rambut, kayak hari ini bersihin apa seperti itu. Karena dia akan mau menjadi apa? Mempelai permaisuri. Dia masuk dalam perawatan. Dia sudah tidak bisa lagi mau hangout dengan temannya, sudah tidak. Dia harus ikuti segala prosedur daripada peraturan di kerajaan tersebut. Nah itu gak bebas loh. Itu gak bebas. Ini belum sampai ke level yang ini gak bebas. Itu aja saudara harus diam di rumah. Tidak bisa kemana-mana. Tidak bebas. Benar gak tadi saudara mau berkata, aku mau bergantung kepada Tuhan Yesus. Saudara gak bebas. Sudah tidak bisa bebas lagi. Bukan aja tidak bisa keluar, tapi saudara harus tunduk ikuti segala peraturan.
untuk mengikuti apa? Semua prosedurnya dibersihkan semuanya, dibersihkan. Ada yang kotor dibersihkan lagi terus menerus. Sudah bersih masih dibersihkan lagi terus menerus. Untuk supaya saudara terus bergantung kepada Tuhan. Amin. Karena seringkali manusia ini hanya sementara bergantungnya kepada Tuhan. Betul nggak? Hanya ya sementara aja. Hanya beberapa saat, aku bergantung padamu Tuhan. Aku berserah, aku bergantung. Hanya sesaat aja. Begitu dapat semuanya, sudah bergantung kepada yang dapatnya itu, yang didapatnya itu. Betul kan? Tidak bergantung lagi kepada Tuhan ya. Makanya di dalam keadaan Esther itu, tidak langsung dia menjadi permaisuri. Dia butuh waktu. Prosesnya itu 1 tahun dan dia harus menanti, penantiannya itu kurang lebih 5 tahun. Nggak langsung. Kalau saudara dapat semua langsung, saudara nggak akan bergantung kepada Tuhan. Makanya ketika saudara berdoa, kok kita nggak dijawab langsung? Kok nggak langsung dapat brol semuanya langsung? Pasti kalau dapat semuanya itu pasti sudah bye dan sudah thank you Jesus bye lagi. Nggak akan berdoa lagi, langsung dah sudah. Karena karakter dari manusia yang masih terhisap ada sisi baik dan jahat ini, kita masih tergantung dengan apa yang ada pada kita. Kalau nggak ada baru bergantung pada Tuhan. Kalau ada bergantung dengan yang ada. Nah ini nggak bisa seperti ini. Ini bukan independent or dependent. Kebergantungan kita itu dalam segala hal. Dalam keadaan situasi apapun kita harus bergantung kepada Tuhan Yesus. Ada atau tidak ada, tetap kita harus bergantung kepada Dia. Ketika engkau diberikan apa yang kau doakan, kau harus tetap bergantung kepada Dia. Tidak bergantung dengan apa yang sudah kau terima. Kalau kita bergantung dengan apa yang kita terima, ini akan membuat kita nantinya apa? Terpisah menjadi independen. Independen lagi. Independen yang salah, yaitu bergantung, bebas dari kerajaan itu lagi. Kita masuk lagi di dalam kedagingan kita, masuk lagi di dalam dosa kita. Ya. Oleh karena itu di dalam kita setiap hari, ya, Tuhan mau kita ini bergaul terus dengan Dia, yaitu fellowship, itu Holy Spirit, terus menerus bergaul. Dan juga dengan sesama, fellowship bersama. Karena ini penting. Karena manusia tidak diciptakan individual. Ya, manusia ini tadi dikatakan tidak laki, tidak berdiri sendiri, perempuan tidak berdiri sendiri. Manusia ini bukan diciptakan individual, tapi bersosialita, bergaul, berfellowship. Harus ada saling ketergantungan. Harus ada satu komunion terjadi. Ya. Bukan menjadi manusia yang egois, yang suka-suka sendiri, tidak. Jadi Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk bukan individu. Bergantung, ada ketergantungan. Each person satu dengan yang lain. Saudara gak bisa mau hidup sendiri, gak bisa. Mau hidup sendiri di hutan juga gak bisa saudara. Karena kita bukan manusia yang hidup sendiri. Ya, percaya? Amin. Di hutan pun saudara masih bergantung. Ya, bergantung dengan yang lainnya. Oleh karena itu apa? Di dalam independence or dependent, ini tetap harus berjalan dua-dua saudara. Bukan berarti, oh saya sekarang dependent on God aja. Dependent on God. Tetapi independent nanti akan saya jelaskan lebih lagi. Ini harus berjalan bersama. Ya. Tetapi dalam rule daripada kerajaan surga. Kita yang penting nomor 1 harus bergantung kepada Tuhan, kepada Raja. Dengan kalau kita bergantung kepada Raja, maka kita memiliki independence ini. Kita memiliki kemerdekaan ini. Tapi kalau kita ambil kemerdekaannya dulu, baru kita bergantung pada Raja, kita akan kehilangan kemerdekaan ini. Bisa ngerti saudara? Bisa ngerti? Tuhan Yesus berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan
kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa merelakan nyawanya hilang demi namanya, ia akan memperolehkannya kembali. Jadi ketika kita mau melepaskan kemerdekaan kita mendapatkan bergantung kepada raja, maka kita mendapatkan lagi kemerdekaan ini. Bisa mengerti, saudara? Tapi kalau ini kita lepaskan ketergantungan kita kepada raja, kita pegang yang ini, kita akan lepas juga, kita nggak dapat ini juga. Nah, itu lebih berbahaya. Bisa mengerti, saudara? Di dalam kehidupan kita penting independent or dependent. Artinya kalau saya ini kan independent but dependent. Ini yang penting, ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini saling bergantung. Saudara sama saudara nggak bisa kita sesama pelayan Tuhan melayani bersama-sama lalu berkata aku nggak butuh kamu, nggak bisa. Saya kepada saudara semua lalu berkata bahwa saya nggak butuh saudara, nggak bisa, nggak akan bisa seperti itu. Harus bergantung bersama. Pemain musik juga tidak bisa berkata, oh aku gak butuh ini, walaupun bisa berjalan sendiri, bisa main sendiri. Tetapi dalam suatu lagu, dalam suatu memainkan pujian, gak bisa tidak bergantung, saling bergantung, betul kan? Ada suatu harmoni di dalam kehidupan. Kita harus saling bergantung. Nah, kalau kita harus saling bergantung, berarti itu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah Bapa, yaitu ketika Dia menciptakan manusia ini serupa, seimage dengan Dia, supaya apa? Menjadi kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Amin. Ya. Coba kita buka lagi di dalam Efesus 4. Efesus 4. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil menjadi satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tuhan memerdekakan satu orang supaya ia menjadi bergantung dengan yang lain. Satu orang dimerdekakan dari dosa. Satu orang dimerdekakan dari dosa. Satu orang dimerdekakan dari dosa supaya menjadi terikat menjadi satu tubuh. Sebab kalau setiap orang belum dimerdekakan dari dosa, tidak akan bisa terikat dalam satu tubuh.
Jadi kalau saudara dan saya hadir ada di sini, baik yang di rumah, saudara dibebaskan oleh Yesus Kristus dari dosa, supaya kita menjadi satu tubuh Kristus Yesus. Dibebaskan, dimerdekakan untuk terikat. Ya. Saudara mendapatkan suatu kemerdekaan, tapi saudara harus bergantung satu sama lain. Tidak boleh ada yang egois, tidak boleh ada yang merasa, wah aku paling besar, aku paling tinggi, aku paling hebat, aku paling pandai, aku paling jago, aku paling ini. Tidak ada, dikatakan semua sama. Hendaklah kamu semua apa? Selalu rendah hati, lemah lembut. Sama, setiap orang yang sudah menerima kemerdekaan dari Yesus Kristus, sama semuanya. Amin. Untuk apa? Supaya bisa terikat menjadi satu tubuh Kristus. Menjadi mempelainya. Setiap orang dimerdekakan ada tujuannya. Tuhan memerdekakan setiap orang dari dosa, dari iblis. Bukan hanya untuk supaya dia itu fine, supaya dia itu hebat, supaya dia itu bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi untuk diikatkan dengan manusia yang lain. Diikatkan dengan yang lain, diikatkan dengan yang lain. Menjadi satu tubuh Yesus Kristus. Yang bertumbuh menjadi dewasa, menjadi mempelainya untuk siap menerima kedatangannya dia. Jadi bukan hanya sekedar hangout rame-rame, melebar ke kanan ke kiri semuanya, penyebaran Injil ke kanan ke kiri, tapi semuanya melekat menjadi satu tubuh Kristus. Itu yang terpenting. Engkau menerima kemerdekaan untuk diikatkan dengan satu dengan lain. Jadi jangan kau merasa kau paling pandai, kau paling hebat, paling cantik, paling ganteng, paling putih, paling keren, paling rohani. Ya, tidak. Semuanya sama, dikatakan apa? Tuhan memberikan apa? Rasul-rasul, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Supaya apa? Kita ini tidak lagi jadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat, yang palsu. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran akan kasih kita dan bertumbuh ke arah Kristus Yesus. Amin. Bukan ke arah diri sendiri, bukan merdeka untuk aku itu bisa merdeka sendiri, tidak. Banyak orang bersorak-sorai kemerdekaannya karena aku bebas, sudah bebas, tidak perlu memikirkan yang lain. Tidak, bukan itu kemerdekaan kita, bukan untuk itu, saudara. Kemerdekaan kita harus mau diikatkan dengan orang lain. Ada saudara merasa aku gak mau deket-deket dengan orang, aku gak mau berteman terlalu deket-deket, aku gak mau nanti aku disakitin, aku mau bebas. Nah, tidak bisa, saudara. Engkau dibebaskan untuk menjadi terikat dengan yang lain. Kalau itu memang waktu terikat itu engkau kena gesekan, disitulah engkau dimurnikan, disitulah engkau dibuat lebih mulia lagi, lebih dewasa lagi. Kalau kita nggak mau dekat sama orang, aduh kalau dekat sama orang ntar kena ini gesek, nggak enak ini, mendingan sama orang hubungan tuh agak jauh-jauh begitu. Tidak bisa hubungan seperti itu, bukan dari kerajaan surga, itu hubungan dari dunia. Iblis yang menciptakan hal tersebut. Tapi kerajaan Tuhan tidak, supaya kita menjadi satu. One body of Christ, satu tubuh Yesus Kristus. Satu tubuh, ada yang kepala, ada yang telinga, ada matanya, ada tangannya, ada kakinya. Tapi semuanya itu menjadi satu tubuh Kristus. Bukan mau pisah-pisah sendiri-sendiri, tidak bisa. Kalau kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kemudian pola pikir kita, kelompok kita lebih daripada kelompok lain, kelompok kita lebih hebat, lebih ini, itu tidak akan bisa memenuhi firman Tuhan ini, dan Tuhan tetap belum memerdekakan kita. Tapi bila kita sudah betul-betul dimerdekakan, kita bisa menerima orang siapa saja. Dari golongan mana saja yang Tuhan bawa, kita bisa menerimanya. Itu yang benar. Supaya diikatkan tadi. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun. Ini rapi, saudara, nggak berantakan. Tuhan tuh kalau menyusun tuh rapi, nggak berantakan. Kalau kita nyusun barang, kalau nyusun baju-baju di lemari pasti berantakan semua deh, ya kan? Pasti.
nyusun apa aja pasti berantakan. Tapi kalau Tuhan menyusun kita, itu rapi, tersusun. Dia sangat rapi dan sangat detail. Dia tahu, oh orang ini bisanya di mana, orang ini bisanya di mana, oh orang ini mampunya di mana, dia menerima pemberian dari mana, yang mana bagi. Itu disusun, ada yang di atas, ada yang di samping, ada yang di mana. Itu disusun sedemikian rupa dengan rapinya. Jadi jangan merasa tersinggung kalau loh aku orang lama kok ditaruh di bawah. Kok itu yang orang baru kok di atas? Tuhan yang tahu, Dia menyusun dengan rapi. Siapa yang bisa di atas, siapa yang bisa di tengah, siapa yang bisa di bawah, siapa yang bisa di samping. Dia menyusunnya sedemikian rupa. Untuk apa? Diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Diikat saudara, harus terikat. Ini saudara jangan saudara pikir, wah aku independen. Sudah, pokoknya say hi, shalom, ya sudah dah, ayo shalom begitu. Hubungan hanya begitu saja, tidak mau terikat. Datang, ya dah gini keluar lagi, pulang. Itu dia tidak mau dependent. Dia mau hidup individu. Kita tidak akan bisa hidup individu, saudara. Kita harus bergaul. Baik dengan Roh Kudus maupun dengan sesama kita harus bergaul. Ya. Fellowship itu penting. Fellowship dengan Roh Kudus dan fellowship dengan sesama itu penting. Ya. Di situ Tuhan melihat, saat ini Tuhan melihat, Dia sedang mencari mempelainya. Yaitu mempelainya siapa? Orang yang sudah dimerdekakan, yang mau berfellowship dengan yang lain. Orang yang mau bergaul dengan yang lain. Kalau ada orang yang menjadi eksklusif, menjadi wah aku paling hebat, aku paling ini, sudah cuma gini salam aja, ujung begini aja, misalnya seperti itu. Shalom begini. Ada kan orang yang cuman begini aja, salam begitu aja. Yang tidak mau dijamah seperti itu juga ada seperti itu. Sedangkan kita dimerdekakan untuk diikat. Makanya tadi saya tanya, saudara mau independent or dependent? Saudara dimerdekakan dari iblis supaya saudara terikat dengan yang ada di sini. Ini aja di sini, kelompok yang di sini. Saudara mau terikat nggak? Nanti di tempat lain saudara mau terikat nggak? Kalau di sini saudara nggak mau terikat nggak bisa. Ya. Wah saya mau freelance, mau bebas, nggak mau terikat. Nah itu nggak mau terikat, nggak bisa. Ya. Di dalam kerajaan Allah harus mau diikat. Amin. Nah, ini firman Tuhan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Itulah kesatuan tubuh Kristus. Gunanya Tuhan memerdekakan semua orang itu untuk menjadi tubuhnya yang utuh. Amin. Tapi sekarang sedang dipecahkan oleh iblis, yaitu dengan denominasi ABC yang banyak ini semua, yang saling bersaing, besar-besaran gereja, besar-besarkan gedung, semuanya itu lagi dipecah-pecahkan seperti itu. Tidak kerasa. Kayaknya bergabung. Yang gede gabung dengan yang gede. Yang gede gak mau gabung dengan yang kecil. Yang gereja besar pasti gabung dengan gereja besar. Gereja kecil dengan gereja kecil, biasa seperti itu. Nggak level, ya apa itu mainstream gitu ya, seperti itu golongan yang gede seperti itu. Ini itu nggak terasa kalau mereka itu sepertinya oke, fine. Tapi itu mereka itu sedang disesatkan oleh iblis. Ya. Tidak sesuai dengan firman Tuhan ini. Dan itu ternyata dengan demikian kita ketahui kalau mereka tetap memiliki pemikiran seperti itu, berarti mereka belum dibebaskan daripada iblis. Dia masih terikat dengan pola pikir daripada kerajaan dunia. Tapi kerajaan surga tidak demikian. Mungkin tentang independen dan dependen ini agak sukar saudara tangkap, tapi saya harap saudara bisa nangkepnya kan? Saudara bisa nangkepnya ya? Ini penting saudara. Bagaimana keadaanmu saat ini? Engkau independen, yes. Kamu diberdekakan dari apa? Dari iblis. Amin.
Untuk apa? Dependent, bergantung kepada kerajaan pusat. Dengan bergantung kepada kerajaan Allah, berarti engkau mau diikatkan satu sama lain. Diikatkan. Saudara jangan gengsi kalau saudara bergantung dengan orang lain. Tapi karena kalau punya gengsi berarti itu belum dibebaskan. Kalau setiap orang masih punya gengsi, masih punya, aduh, masa sih gini aja minta tolong begitu. Gengsi berarti engkau masih terikat dengan iblis. Ya. Karena kita perlu meminta pertolongan, itu perlu saudara. Tapi bukan yang sedikit-sedikit tolong gitu. Ya. Bisa paham ya di sini ya. Ketergantungan sebagai tubuh Kristus, ya kan? Coba aja ya, di tubuh badan nih. Ya saya tutup dengan ini. Saya mau ngambil barang, ya. Tangan kanan yang ngambil, tapi nggak nyampe. Minta pertolongan kaki kan? Dengan kaki diangkat begitu, ya kan? Nah, setelah digeser sedikit baru bisa diambil. Demikian juga tubuh Kristus. Kita harus mau saling menolong, saling membantu, saling mengerti keadaan. Oh, nggak nyampe tangannya. Kalau ngambil begitu nggak nyampe, yang nyampe kakinya. Ayo kaki tolong. Nah, kaki yang kerjakan. Kemudian yang ngambil, kaki nggak bisa ngambil kan? Yang bisa ngambil kan tangan. Nah, ini adalah kesatuan tubuh Kristus. Ini harus terjadi di dalam tubuh Kristus, saudara. Amin. Tapi yang terjadi sekarang tidak seperti ini. Mereka begitu egois masing-masing. Merasa dirinya penting, tangan lebih penting, kaki lebih penting, semua lebih penting. Gak bisa. Ini harus terikat rapi susun. Amin. Jadi sekali lagi saya katakan, kita semua dimerdekakan supaya kita terikat menjadi satu tubuh Kristus. Amin. Oke, haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.